Today I'm going to explain about the expression of purpose and agreement. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang the expression of purpose, ekspresi tujuan, dan juga the expression of agreement atau ekspresi kesepakatan atau persetujuan. Materi ini adalah materi bahasa Inggris kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Materi ini atau ringkasan materi ini berada dalam chapter 2 yang berjudul Let's Live a Healthy Life. Dan di dalam materi ini nanti akan saya bagi menjadi 2 poin yang terpenting. Yang pertama adalah expressing purpose atau mengungkapkan tujuan. Yang kedua adalah the expression of agreement atau ungkapan ekspresi kesepakatan atau persetujuan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah the expression of purpose atau expressing purpose, mengungkapkan tujuan. Ketika kalian ingin mengungkapkan tujuan tertentu, kalian bisa menggunakan 5 cara yang ada di sini. Kalian terserah mau memilih cara A, B, C, atau D. Yang pertama adalah kalian bisa menggunakan be going to plus infinitive. Be going to plus infinitive. Yang kedua, kalian bisa menggunakan to plus infinitive. Yang ketiga, so that atau in order that plus subject plus modal. Kemudian in order not to plus infinitive. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan so as not to plus infinitive. Untuk contohnya akan saya bahas satu persatu setelah ini. Bentuk yang pertama adalah be going to plus infinitive. Jadi be going to plus infinitive, be ini adalah to be. Nah, ini saya ingatkan dulu. Ketika to be itu terdiri dari SMR atau is, am, are. Jadi is di sini digunakan untuk he, she, it. Kemudian itu untuk I, are itu untuk they, we, you. Nah, jadi be going to ini, be ini adalah to be-nya. Kalian bisa menggunakan is, am, are tergantung sama subjeknya. Ketika subjeknya he, she, it, maka be-nya itu berubah menjadi is. Ketika subjeknya I, berubah be-nya itu menjadi am. You, we, they berubah menjadi are. Plus itu infinitif, jadi be going to plus infinitif. Kalau infinitif itu adalah kata kerja dasar yang diawali dengan to. Jadi setelah to itu ada kata kerja dasarnya yang bisa berfungsi sebagai kata benda atau kata kerja yang punya objek. Jadi contohnya, kita lihat contohnya. My mother is going to cook. Nah, ini ada kata-kata is going to cook. Jadi to infinitive ini ya, to cook ini. Cook ini adalah termasuk dalam to infinitive. Sedangkan be going to is. Kenapa di sini is? Karena my mother adalah ibuku sama juga dengan she. My mother is going to cook a special menu. Jadi artinya ibuku akan memasak menu spesial. Jadi tujuannya dia atau ibunya itu akan memasak menu spesial. Jadi yang pertama adalah be going to plus infinitive. Contoh yang kedua, I am going to buy. Nah, di sini ada I, di sini am. Jadi be-nya di sini adalah am karena subjeknya I. I am going to buy. Buy di sini adalah kata kerja dasar setelah to. I am going to buy a new laptop. Saya akan membeli laptop baru. Jadi itu cara yang pertama adalah be going to plus infinitive. Cara yang kedua adalah to plus infinitive atau tanpa adanya be going to, tapi to plus infinitive saja. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya infinitive itu adalah kata kerja dasar yang diawali dengan to. Jadi setelah to itu ada kata kerja dasar. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah the farmer goes to rice field to dig the soil. Jadi petani itu pergi ke sawah untuk menggali sawahnya. Nah, di sini ada kata-kata to dig, menggali tanah. Jadi to dig di sini maksudnya adalah untuk menggali tanah. Setelah to itu kata kerja dasar. Contoh yang kedua, my family go jogging to keep fit. Keluargaku pergi jogging to keep fit dengan tujuan ini. To
keep fit, untuk menjaga kebugarannya. Jadi di sini ada to, setelahnya adalah kata kerja dasar. Kata kerja dasar itu belum ada tambahan apapun, belum ada tambahan s, es, ing ataupun ed dan yang lainnya. Yang penting kata dasar itu adalah kata yang belum ada tambahan apapun. Jadi setelah to itu kalian tanpa ada tambahan apapun langsung kata kerja. Cara yang ketiga, setelah kita mempelajari the expression of purpose atau expression purpose, mengungkapkan tujuan, sekarang kita menuju pada the expression of agreement atau ungkapan ekspresi kesepakatan atau persetujuan. Di dalam the expression of agreement, persetujuan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah the expression of agreement atau ungkapan persetujuan, dan yang kedua adalah the expression of disagreement atau ungkapan ketidaksetujuan. Jadi nanti dibagi menjadi dua, yang pertama adalah setuju dan yang kedua adalah tidak setuju. Dan bagaimanakah cara mengungkapkannya? Ini nanti akan saya bahas. Di sini akan saya kasih kalian contohnya, dan ada beberapa hal atau beberapa contoh yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan persetujuan tersebut. Contoh yang pertama, that's so true, itu benar. That's for sure, itu juga meyakinkan. You are absolutely right, itu mutlak benar. Exactly, tentu. Absolutely, mutlak. I agree with you, saya setuju denganmu. I agree with you 100%, saya setuju denganmu 100%. Dan yang terakhir kalian bisa menggunakan I have to side with you on this one, saya juga setuju denganmu, saya juga sependapat denganmu dengan ini. Untuk selanjutnya, ketika kalian ingin mengungkapkan sesuatu hal dan suatu hal itu menurut kamu tidak setuju dengannya, maka kalian bisa mengatakan dengan kata-kata ada di bawah ini. Yang pertama, I don't think so, saya tidak berpikir demikian. No why, no why. Kemudian I am afraid, I disagree, saya takut, saya tidak setuju. I am afraid, I disagree, I totally disagree, saya benar-benar tidak setuju. I'd say the exact opposite, saya benar-benar ingin mengatakan kebalikannya. Jadi ketika kalian mengatakan suatu hal yang menurut kalian tidak menyetujuinya atau kalian tidak setuju dengan hal tersebut, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. I don't think so, no way, I am afraid, I disagree, atau kalian bisa langsung I disagree with this, saya tidak setuju dengan ini. I totally disagree, dan terakhir kalian bisa menggunakan I would say the exact opposite. Nah, itu tadi.